Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifuddin Yunus, dosen farmasi, Diploma 3 Farmasi Stikes Saleona Maros. Perkenalkan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi Diploma 3 Farmasi Stikes Saleona Maros, yakni mata kuliah Farmasetika Dasar dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2004, yakni di aspek pengajaran. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah Farmasetika Dasar. Farmasetika Dasar adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 Prodi D3 Farmasi Stikes Saleona Maros. Farmasetika Dasar merupakan mata kuliah dengan bobot SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Farmasetika Dasar adalah mata kuliah yang mempelajari tentang ilmu peracikan obat, penyiapan bahan obat, penimbangan bahan obat, maupun obat menjadi sediaan obat yang siap digunakan oleh masyarakat secara luas. Bahan kajian Farmasetika Dasar itu mempelajari tentang sejarah kefarmasian, ketentuan umum dari Farmakope Indonesia, pengenalan obat, resep obat, penghitungan dosis obat, pulvis and pulveres, serta compounding sediaan kapsul. Capaian pembelajaran mata kuliah Farmasetika Dasar meliputi: yang pertama, mahasiswa diharapkan untuk mampu melakukan pekerjaan farmasian, sediaan farmasi yang meliputi menimbang, meracik, mencampur, mencetak, mengemas, dan melakukan penyimpanan sediaan farmasian sesuai dengan aspek legal yang berlaku. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai bidang keahlian berdasarkan pemikiran yang logis dan inovatif dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan hasil secara mandiri. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil secara kelompok maupun individu. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola perkembangan kompetensi serta secara mandiri. Yang kelima, mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikan dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk perkuliahan yang saya lakukan untuk mata kuliah Farmasetika Dasar. Bentuk perkuliahan dilakukan secara langsung melalui luring di kelas. Sementara untuk bentuk perkuliahan daring dilakukan melalui aplikasi Google Meet maupun Zoom Meeting. Selain itu saya juga melakukan perkuliahan di luar kelas, yakni seperti melakukan diskusi ataupun tanya jawab di grup WA untuk mendiskusikan materi yang telah diajarkan pada pertemuan di kelas. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah media visual seperti pemaparan presentasi menggunakan PowerPoint, poster maupun gambar serta audiovisual, yakni menggunakan video pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Farmasetika Dasar itu tergantung dari jenis bahan kajian atau materi yang saya sajikan. Seperti contoh, pada pertemuan pertama dan hingga keempat, saya menggunakan metode kontekstual teaching and learning, di mana materi yang saya berikan itu saya bandingkan dengan di mana proses pembelajaran itu saya lakukan dengan cara menerapkan atau mengaplikasikan materi yang saya berikan ke kehidupan sehari-hari. Konsep ini saya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan afektif, kognitif, serta psikomotor dari mahasiswa sehingga mereka berlatih untuk lebih kritis dalam menerima materi yang saya berikan. Sementara untuk pertemuan 5-7 saya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, dan pertemuan 8-15 saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan latihan. Untuk evaluasi hasil pembelajaran, ini digunakan melalui kuis interaktif, penugasan terstruktur baik secara mandiri ataupun berkelompok. Selanjutnya ada juga diskusi kelompok. Untuk diskusi kelompok sendiri penilaiannya berdasarkan penguasaan topik dan rubrik dari
pokok bahasan yang saya berikan. Kemudian selain itu saya menilai keaktifan dari setiap anggota kelompok. Selanjutnya evaluasi pembelajaran, saya juga menilai tentang UTS dan UAS yang menggunakan soal multiple choice atau vignette. Untuk bobot penilaian yang saya gunakan, pembagian bobot penilaian saya gunakan untuk mata kuliah farmasetika dasar, diantaranya kuis interaktif 10%, penugasan 30%, diskusi 20%, UTS dan UAS sebanyak 20%, dengan total bobot maksimal 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang mata kuliah farmasetika dasar. Berikut selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat. Jadi pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang farmasetika dasar. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ketentuan umum dari Farmakope Indonesia. Jadi pada hari ini materi kita terkait obat, bahan-bahan obat serta beberapa jenis-jenis dari obat. Tapi ya sebelum kita memasuki perkuliahan untuk pertemuan hari ini, mungkin ada baiknya kalau kita lakukan review di pertemuan sebelumnya. Oke, terkait Farmakope Indonesia, ada yang bisa memberikan saya feedback kira-kira apa yang telah kalian pahami di pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa memberikan contoh apa yang dimaksud dengan monografi? Ya, silahkan Ferry. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Monografi atau lampiran adalah mencantumkan nama bahan, spesifikasi atau persyaratan lain yang berkaitan dengan pengemasan, penyimpanan, dan penandaan, Pak. Oke, jadi itu sudah sangat benar ya, itu sesuai kontekstual. Jadi monografi adalah lampiran. Nah, sebelum kita bahas monografi deh, sebenarnya itu Farmakope Indonesia sudah berapa edisi kah? Oke, edisi yang terbaru tahun berapa? 2020. Syukurlah, berarti kalian sudah paham tentang Farmakope Indonesia. Satu lagi, ada yang bisa jelaskan apa komponen-komponen dari monografi? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Komponen monografi itu terdiri atas rumus molekul, bahan tambahan, identifikasi, pemerian dan kelaratan, kemudian kelengkapan dasar, kemudian ada senyawa dan cemara, kemudian cemaran lain, uji kinerja, kemudian ada baku pembanding. Oke, terima kasih Kiki. Oke, itu tadi beberapa teman yang sudah mewakili. Jadi saya anggap bahwa pembelajaran kita yang lalu kalian sudah paham. Oke, sehari ini kita akan membahas tentang obat. Sebelum masuk ke obat, saya mau tanya dulu. Ada yang pernah makan obat? Saat apa? Sakit. Oke, saat sakit. Oke. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari obat itu memang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit ya. Itu pengetahuan umum sebenarnya. Tapi sebenarnya obat itu ada banyak fungsinya. Nanti kita akan bedah di slide berikutnya. Nah, definisi obat. Obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnosa, pengobatan, melunakkan, penyembuhan atau pencegahan penyakit pada manusia, pada hewan, dan obat juga bersifat menyembuhkan serta berobat juga mempunyai sifat toksik. Jadi sesuai dengan pertemuan pertama, kita flashback lagi. Farmasi itu kan artinya dalam bahasa Yunani, farmakon berarti obat, ya, atau obat itu adalah racun. Jadi sebenarnya ketika kalian minum obat, ya sebenarnya obat itu racun, tapi ketika digunakan dengan baik, sesuai takaran yang tepat, dengan dosis yang tepat, dan tujuan pengobatannya tepat, maka itu menjadi racun buat penyakit tak
Tapi kalau misalnya obatnya digunakan tidak sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, takarannya, dosisnya, penggunaannya, itu akan bersifat toksik atau racun untuk tubuh kalian. Makanya penting ketika kalian minum obat, kalian harus memastikan bahwa kalian benar-benar membutuhkan obat itu atau tidak. Paham ya? Oke, sesuai dengan penjelasannya, ini penjelasan bersumber dari Undang-Undang Kesehatan RI tahun 2020. Dikatakan obat itu adalah zat yang mendiagnosa. Jadi obat itu tidak mesti harus menyembuhkan penyakit. Tidak semua yang bisa mendiagnosa obat. Apa contohnya obat untuk diagnosa? Pernah lihat cairan yang dipakai orang untuk ronsen biasanya, atau apa ibu hamil biasanya USG ya? Ada cairan gelling, kemudian itu untuk diagnosa. Itu semacam gelling, itu obat juga. Tujuannya untuk membantu X-ray menembus membran kulit dari ibu hamil supaya kelihatan bayinya. Itu. Kemudian untuk pengobatan ya sudah pasti kayak sakit kepala, mungkin sederhananya ya. Kalian sakit gigi, minum obat. Terus untuk penyembuhan, itu penyembuhan biasanya sifatnya kuratif ya. Contoh obat untuk penyembuhan antibiotik ya, itu diminumnya sesuai dengan takaran. Ya, kemudian untuk pencegahan penyakit, yang paling sering kalian konsumsi apa? Betul, vitamin. Ya, jadi untuk pencegahan penyakit itu kita biasa mengkonsumsi obat yang namanya vitamin. Jadi vitamin itu obat juga karena fungsinya untuk mencegah penyakit. Oke, slide berikutnya. Ini semua tujuan pengobatan. Jadi tujuan pengobatan itu yang pertama penetapan diagnosa, contohnya kayak tadi ya, cairan untuk X-ray atau USG, kemudian pencegahan preventif itu kalian biasanya minum vitamin, kemudian penyembuhan, biasanya kalau kalian sakit kepala atau batuk atau sakit gigi minum obat anti nyeri untuk sakit gigi atau sakit kepala ya, atau demam, itu sifatnya untuk penyembuhan. Kemudian simptomatik itu terapi gejala, jadi penyakit itu tidak mesti harus selalu menggunakan obat yang sama, tergantung jenis penyakitnya. Jadi kalau misalnya penyakitnya itu sifatnya butuh penyembuhan, sifatnya kuratif, maka pakai obat untuk kuratif saja. Untuk simptomatik, berarti pakainya untuk simptomatik. Bedanya kuratif dengan simptomatik artinya penyakitnya itu hanya memunculkan gejala. Kayak misalnya sakit gigi. Kalau kalian minum obat sakit gigi, minumnya satu papan kah? Tidak. Pada saat gigimu sakit, kalian minum obat. Giginya berhenti sakit atau sudah sembuh, tidak minum obat lagi, itu artinya simptomatik. Dia hanya mengobati gejalanya, hanya perlu mengobati gejala. Bedanya kuratif, penyembuhan total, contohnya untuk penyakit-penyakit degeneratif atau statusnya kayak kronik. Contoh misalnya mah itu ada kategorinya ya, ada yang simptomatik, ada yang kuratif. Kalau misalnya sakit mah masih awal-awal ya, pemain pemula lah istilahnya, minum obat mah berhenti, ya sudah berhenti. Tapi misalnya sudah masuk naik level lagi, kembali masuk ke level master mungkin, atau apa loh, sakit mah sudah masuk ke level master, atau kalau dalam bahasa ilmiah farmasinya sudah masuk kategori kronis. Itu butuh obat mah yang derajat penyembuhannya lebih tinggi, kemudian konsumsinya lebih lama. Contoh misalnya ada yang sudah minum obat lansoprazol di sini, sudah minum. Oh, selamat, Anda sudah masuk kategori mah kronis. Jadi pompa proton itu biasanya digunakan untuk penyakit mah dengan tingkat penyakit yang sudah dikatakan kronis. Artinya kronis itu artinya bukan mematikan, tidak semua penyakit kronis dikatakan mematikan. Kronis dalam artian selalu berulang dalam jumlah yang cukup sering. Artinya mungkin hari ini kita sakit mah, bisa jadi 2 hari ke depan sakit mah lagi. Bisa jadi cuman makan makanan yang keras sakit mah lagi. Tapi kalau pemain pemula hari ini sakit mah, dia tidak makan 3 hari belum tentu sakit mah. Ya, jadi tolong kalau kalian sakit mah, tolong jaga kondisinya, jaga makanannya, jaga pola makannya, jangan stres. Kalau stres langsung makan. Oke, selanjutnya rehabilitatif, pemulihan, kemudian peningkatan kesehatan, promotif, dan yang terakhir itu adalah kontrasepsi. Ternyata kontrasepsi masuk kategori obat. Contoh kontrasepsi itu pil
KB, betul, untuk menghambat atau mengatur proses kehamilan. Selanjutnya ada beberapa jenis obat. Kalian tahunya cuman obat. Sekarang sudah tahu bahwa ternyata ada obat yang namanya mencegah, mengobati gejala. Nah, dalam istilah jenis-jenis obat ada berbagai macam istilah-istilah obat. Yang pertama itu adalah obat OTC atau over the counter. Adalah sebutan umum untuk obat yang termasuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas yang digunakan untuk swamedikasi. Nah, OTC ini pasti ada di apotek. Semua obat bebas dan obat bebas terbatas yang bisa dijual tanpa resep dokter itu masuk kategori OTC. Meskipun tidak semua ya, ada beberapa obat bebas terbatas harus dijual dengan resep dokter. Kalau misalnya sudah masuk kategori OTC itu bisa diswamedikasi. Nah, kita sebagai tenaga farmasis, utamanya kalian calon tenaga vokasi farmasi, itu bisa melakukan swamedikasi di luar 10 penyakit besar. Contoh penyakit yang umum kayak influenza, itu kalian bisa melakukan swamedikasi. Nanti kalian akan belajar ilmu swamedikasi di semester 4, insyaallah. Tapi sebelumnya kita akan belajar farmakologi dasar dulu. Hari ini kita belajarnya farmasetika dulu. Oke. Kemudian yang kedua, obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni, ya. Jadi di garis bawahi, dalam keadaan murni atau campuran, itu dapat berupa serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supositor dan lain-lain yang mempunyai teknis sesuai farmakope Indonesia atau lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi obat jadi itu sudah dalam bentuk obat. Jadi kalau dibilang apa itu obat jadi, ya obat yang sudah jadi dalam bentuk sediaan. Mau itu bentuk sediaannya injeksi, kapsul, sudah dijelaskan ya, supositor ya dan lain sebagainya. Itu obat jadi. Selanjutnya obat generik atau unbrand drugs. Obat generik adalah obat dengan nama generik sesuai penamaan zat aktifnya. Ya. Jadi tandanya itu obat generik sama obat, sebenarnya ada penjelasan obat paten ya. Jadi obat generik adalah obat yang nama di label obatnya itu nama sediaannya, nama zat aktifnya. Contoh-contoh obat generik, Anda bisa kasih contoh deh. Paracetamol mungkin paling umum deh, yang paling sering kalian konsumsi. Paracetamol. Kalau zat aktifnya isinya paracetamol, maka label dagangnya di blister obatnya pasti namanya ya paracetamol. Itu namanya obat generik. Selanjutnya obat generik berlogo. Nah, obat generik berlogo adalah obat generik yang mencantumkan logo produsen tapi tidak memakai nama dagang. Misalnya sediaan obat generik dengan nama amoksisilin dengan logo perusahaan Kimia Farma. Nah, sekarang bedanya sama yang tadi apa? Bedanya kalau obat generik itu tidak mencantumkan logo perusahaannya. Artinya bisa jadi tool out atau itu proyek pemerintah. Tapi kalau obat generik berlogo, namanya juga obat generik, tapi ada logo pabrik yang buat. Misalnya yang buat PT Dexamedica, berarti itu obat generik paracetamol yang dibuat oleh PT Dexamedica. Kalau ada logonya obat generik berlogo, kalau tidak obat generik biasa, ya. Oke. Selanjutnya obat nama dagang atau branded drugs adalah obat dengan nama sediaan ditetapkan oleh pabrik pembuat dan terdaftar di Departemen Kesehatan negara yang bersangkutan. Obat nama dagang disebut obat merek terdaftar. Contoh Amoxan, Diafak, Fehamoksil. Nah, bedanya tak lagi kalau obat branded atau obat nama dagang, kalau istilahnya kita obat paten ya. Beda lagi kalau nama dagang itu obat itu terdaftar dengan nama yang dibuat oleh si pembuatnya. Misalnya kalian nanti suatu saat punya pabrik farmasi sendiri, misalnya amin, oke, amin. Misalnya kalian membuat pabrik farmasi, karena yang bisa buat obat itu pabrik farmasi ya. Atau misalnya terlalu jauh mungkin kalian bekerja di suatu pabrik farmasi misalnya. Kalian mau membuat suatu formula obat. Nah, kalau didaftarkan sebagai nama dagang, maka kalian bebas mau memasukkan nama apapun. Paham? Selanjutnya, obat paten. Obat paten adalah hak paten yang diberikan pada industri farmasi pada obat baru yang ditemukan berdasarkan riset industri farmasi, diberi hak paten untuk memproduksi dan memasarkan setelah melalui berbagai tahapan uji klinik sesuai aturan yang telah ditetapkan secara internasional. Nah, kalau obat paten itu obat baru.
Kalau kalian kan biasanya taunya kalau branded itu namanya obat paten, gitu. Tidak semua obat branded adalah obat paten, dan semua obat paten sudah pasti branded. Karena penamaannya itu kembali ke pabrik pembuat. Bedanya paten sama branded, kalau branded tadi oke lah sama-sama nama dari si pembuat ya. Tapi bedanya ada pada keaslian atau kebaruan zat aktifnya. Kalau misalnya saya meneliti di lab, kemudian menemukan jenis obat baru, misalnya obat anti nyeri baru lah misalnya apa ya, Neuramox misalnya, anggaplah namanya itu saya menemukan sebuah senyawa yang punya efek anti nyeri yang lebih kuat dari semua anti nyeri yang ada di dunia misalnya. Kemudian produk itu akan saya daftarkan sebagai produk paten. Sebelum saya daftarkan sebagai produk paten, saya sebagai peneliti di laboratorium tersebut atau industri tersebut akan melakukan berbagai rangkaian uji untuk uji keamanan. Jadi di negara kita ada dua ya, uji klinik dan uji praklinik. Saat terbalik, uji praklinik dan uji klinik. Ya, praklinik itu ke hewan, klinik itu ke manusia. Ketika lulus kategori uji kedua uji tersebut, barulah dia dibuat sebagai sediaan dan didaftarkan sebagai obat paten. Nah, ketika obat sediaan itu tidak boleh aturannya sediaan itu tidak boleh dipakai oleh pabrik lain. Misalnya ada pabrik misalnya, terus Hasmi juga punya pabrik farmasi. Saya menemukan si Neuramox. Selama kurun waktu paten itu kalau nggak salah 5-10 tahun, pabriknya kalian tidak boleh memproduksi zat aktif itu. Jadi itu sebagai penghargaan kepada si penemu karena dia sudah menemukan produk itu. Nanti setelah habis masa paten, baru kalian bisa jual massal dengan brandedmu sendiri. Bikin nama lain misalnya, tapi isinya Neuramox. Itu ya, paham ya? Oke, selanjutnya obat Me2. Ini bukan tisu nah. Jadi obat Me2 adalah obat yang telah habis masa patennya, yang tadi ya, yang diproduksi dan dijual pabrik lain dengan nama dagang yang ditetapkan pabrik tersebut. Di beberapa negara barat disebut branded generic atau tetap dijual dengan nama generiknya. Jadi kalau di kehidupan nyata itu contohnya asetilkolin. Jadi ada satu pabrik yang menemukan senyawa asetilkolin dari ekstrak meniran. Ya, dia isolasi meniran dapat senyawa asetilkolin. Efeknya ternyata bisa sebagai bronkodilator dan mukolitik ekspektoran. Ternyata efeknya kayak gitu. Nah, pabrik itu akhirnya mendaftarkan produk asetilkolin, kemudian didaftarkan sebagai obat paten. Selama 10 tahun tidak ada pabrik lain yang menjual itu asetilkolin, cuma dia. Nanti setelah habis masa patennya masuk di kategori obat Me2. Nah, setelah masuk kategori obat Me2, pabrik A, pabrik B, C, D, E sampai Z bisa memproduksi senyawa asetilkolin. Apakah itu menggunakan nama yang sama atau dengan nama yang berbeda? Ya, gitu. Selanjutnya, jelas ya? Me2 aman ya? Obat tradisional. Obat tradisional adalah obat jadi yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik. Ini sediaan galenik ini campuran dari semua jenis hewan, tumbuhan maupun mineral. Obat berdasarkan pengalaman empirik turun-temurun. Jadi obat tradisional itu masuk kategori kayak jamu, fitofarmaka ya. Cuman bedanya dia masuk lebih obat tradisional lebih mengarah ke jamu. Karena efeknya itu kita tidak pernah teliti. Ya, jadi jamu itu secara turun-temurun resepnya diturunkan. Misalnya jamu apa begitu tuh, misalnya jamu apakah contohnya kayak saya tidak pernah minum jamu juga. Jadi misalnya jamu A misalnya untuk menambah nafsu makan, biasanya jamu gendong nih. Nah, itu resepnya itu dilakukannya secara turun-temurun. Kita tidak pernah lakukan penelitian untuk jamu gendong itu untuk menambah nafsu makan. Isinya ini misalnya isinya kurkuma, kencur apa segala macam. Itu tidak pernah dilakukan penelitian tentang campuran jamu itu. Ya. Nah, bedanya untuk kategori obat tradisional yang lain, adakah yang lain? Tidak ada.
Nah, untuk obat tradisional lain, contoh kayak fitofarmaka ataupun obat herbal terstandar, kalau fitofarmaka itu sudah diolah oleh pabrik, jadi resepnya resep turun-temurun, diolah oleh pabrik, dilakukan uji praklinik dan klinik, kemudian diedarkan menjadi sediaan lain. Contoh misalnya tolak angin. Itu jamu juga awalnya, formulanya dari jamu, diolah secara higienis, kemudian di sistem pengolahannya menggunakan CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, mengikuti good manufacturing produk untuk farmasi, kemudian dirubah bentuknya menjadi cair, lalu dikemas dengan higienis. Itu obat herbal terstandar. Kemudian untuk fitofarmaka biasanya itu sudah melalui uji praklinik dan klinik. Jadi kalau untuk herbal terstandar itu ujinya cuma sampai praklinik. Kalau fitofarmaka itu sudah sampai ke klinik, ya sudah ke manusia. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan obat. Jadi penggolongan obat itu ada beberapa macam. Jadi pertama berdasarkan penggunaannya, yang kedua berdasarkan cara penggunaannya, dan yang ketiga itu cara kerjanya. Yang keempat ada ya, sama berdasarkan penggolongan, ada di slide berikutnya. Nah, untuk kegunaan ada 3, terapeutik, profilaksis, dan diagnosis. Ya, yang kayak tadi di awal kita jelaskan. Untuk cara penggunaan itu ada berbagai macam ya. Ada pemakaian dalam, medicamentum ad usum internum, itu dalam bahasa Latin, atau pemakaian untuk yang melalui oral. Kemudian untuk yang kedua, medicamentum ad usum externum, untuk pemakaian luar tubuh ya. Jadi kalau misalnya pemakaian dalam itu maksudnya semua obat yang melalui sistem pencernaan. Kemudian kalau yang eksternum yang tidak melalui sistem pencernaan. Ada yang bisa kasih saya contoh? Apa contoh obat dalam yang kalian tahu? Tablet, sirup, kapsul. Oke, yang ditelan Oke, cocok berarti. Terus untuk obat luar? Salep. Oke, zaman sekarang kan banyak masih kalian anak muda pakai skincare, itu masuk kategori apa ya? Iya, itu masuk kategori apa? Obat dalam, obat. Ya, betul ya. Terus kalau misalnya kalian minum kayak kolagen hewan itu untuk mengencangkan kulit, itu masuk kategori apa? Oral. Pemakaian luar atau dalam? Dalam. Jadi sangat jelas perbedaannya antara obat luar dan obat dalam. Kemudian masih ada. Menurut cara kerjanya, jadi ada 2 ya. Cara kerjanya itu ada namanya obat lokal dan obat sistemik ya. Kalau obat lokal itu kerjanya di daerah itu. Nah, kalau dilakukan panah cocok-cocok ini misalnya, kalau obat lokal itu masuk obat luar apa obat dalam? Lokal. Luar. Ya, betul, obat luar. Karena sifatnya di situ, Ji. Kayak salep. Terus kalau misalnya obat sistemik, obat dalam, karena didistribusikan ke seluruh tubuh, ya. Oke, jadi mungkin untuk materi hari ini sudah cukup. Nanti kita akan lanjutkan di materi penggolongan obat menurut undang-undang itu pekan depan. Untuk latihannya nanti kalian akan saya buat dalam bentuk kelompok grup diskusi. Kemudian saya akan membagikan rubrik dan topik yang perlu kita diskusikan melalui WA grup diskusinya kita. Oke, saya akhiri perkuliahan farmaseutika dasar kita hari ini. Semoga memberi wawasan dan membuka pengetahuan teman-teman tentang bagaimana bentuk sediaan obat dan bagaimana cara memanfaatkan obat dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya buat demi memenuhi persyaratan Serdos untuk aspek pengajaran tahun 2024. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.